Jelang pembacaan vonis, murid Supriyani minta hakim bebaskan sang guru. Guru Supriyani yang didakwa menganiaya siswa berinisial D telah menjalani sederet sidang di Pengadilan Negeri PN Andulo, Kabupaten Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra. Kini, Supriyani tinggal menunggu sidang pembacaan vonis dari hakim yang akan digelar tanggal 25 November tahun 2024 mendatang. Supriyani banyak mendapat dukungan, termasuk dari murid-muridnya. Kami minta Pak Hakim tolong bebaskan Ibu Supriyani. Kami mau Ibu Supriyani mengajar lagi, ucap para murid. Seorang murid kelas 6 SDN 4 Baito, Fidela menuturkan, sang guru selama mengajar tak pernah memukul. Bahkan, saat ia duduk di bangku kelas 1 dan 2, tak pernah sekalipun sang guru memukulinya meskipun ia tak mengerjakan tugas sekolah. Ibu Guru Supriyani orang baik terus ramah. Tidak pernah galak sama kami. Kalau kita punya masalah di kelas selalu ditenangin sama Ibu Supriyani, kata Fidela, dikutip dari tribunnyusultra.com. Fidela mengaku kaget saat gurunya tersebut dipolisikan karena memukuli seorang murid. Mesya, salah satu murid kelas 6 lainnya juga menuturkan hal senada. Ia menuturkan, Guru Supriyani justru membantu menyelesaikan tugas apabila muridnya ada yang merasa kesulitan. Malahan Ibu Guru, Supriyani, bantu selesaikan tugas kalau kitanya belum kerjakan tugas, biar di kelas begitu juga tidak pernah marah kalau menegur, jelas Mesya. Diketahui, Supriyani baru saja mengikuti sidang pembacaan nota pembelaan, sidang pledoi, di Pengadilan Negeri Andulo, Kamis, tanggal 14 November tahun 2024, kemarin. Setelah sidang berakhir, Supriyani didampingi kuasa hukumnya keluar dari ruang sidang sekira pukul 14 waktu Indonesia Barat. Mengutip tribunnyusultra.com, di luar PN Andulo, ia dijemput oleh anak dan suaminya. Di momen tersebut Supriyani berharap divonis bebas tanpa syarat saat sidang pembacaan putusan nantinya. Ketua PGRI Sulawesi Tenggara, Sultra, Abdul Halim Momo juga berharap Supriyani bisa divonis bebas tanpa syarat. Selain itu, ia juga berterima kasih ke JPU yang memberikan tuntutan bebas ke Supriyani. Jadi yang jelas kami mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada jaksa yang telah memberikan tuntutan bebas kepada Supriyani, kata Abdul Halim. Menurutnya, tuntutan jaksa ke Supriyani sudah sesuai fakta persidangan. JPU yang menuntut bebas Supriyani ini sesuai dengan harapan pihak kuasa hukumnya. Sebelumnya, Andri Darmawan selaku kuasa hukum Supriyani meminta jaksa penuntut umum, JPU, untuk menuntut bebas kliennya dari tuduhan penganiayaan. Harapan tersebut berdasarkan fakta persidangan dan keterangan saksi yang tak ada bukti kuat yang menyebut Supriyani melakukan pemukulan seperti yang dituduhkan orang tua korban. Tuntutan bebas tersebut sesuai peraturan Jaksa Agung. Apabila tak ada yang bisa membuktikan dakwaan JPU saat persidangan, maka JPU menuntut bebas. Pembalasan Guru Supriyani usai jadi korban rekayasa kasus dan diperas. Kuasa hukum guru honorer Supriyani, Andri Darmawan, mengatakan akan melaporkan balik Aibda WH atas kasus pemidanaan yang menjerat kliennya. Laporan balik itu dilayangkan jika nanti Supriyani divonis bebas majelis hakim atas kasus dugaan penganiayaan murid SD, anak polisi, Aibda WH. Sidang dengan pembacaan putusan oleh Majelis Hakim di PN Andulo Konawe Selatan, Sulawesi Tenggara, Sultra, akan berlangsung Senin, tanggal 25 November tahun 2024. Menurut Andri, langkah hukum akan ditempuh setelah melihat fakta persidangan yang dirasa tidak memikili bukti kuat Supriyani memukuli anak polisi. Kita akan menempuh langkah-langkah lain untuk melaporkan kasus ini, katanya saat ditemui usai sidang beberapa waktu lalu. Andri menyampaikan di kasus ini, kliennya sudah menjadi korban dan dituduh memukuli siswanya inisial D, anak Aibda WH, polisi yang bertugas di Polsek Baito. Padahal dari beberapa fakta persidangan dan keterangan saksi, tidak ada bukti kuat Supriyani melakukan pemukulan. Sehingga dalam kasus ini,
Supriyani menjadi korban atas kesewenang-wenangan aparat Polsek Baito yang mencoba menjebloskan kliennya ke penjara. Hal ini berdampak pada kehidupan Supriyani dan keluarganya yang harus menjalani proses hukum selama berbulan-bulan sejak April hingga September. Intinya begitu ya, Ibu Supriyani ini sudah menderita, mulai dari bulan 4 suaminya tertekan tidak bisa bekerja. Ibu Supriyani juga tidak fokus, sempat juga ditahan, ungkap Andri. Andri menyampaikan langkah hukum dengan melaporkan balik para pihak yang sengaja memidanakan Supriyani untuk menjadi pembelajaran, agar semua aparat penegak hukum tidak gampang mempermainkan kasus dengan memenjarakan masyarakat biasa. Apalagi, dalam kasus ini, Supriyani bukan hanya jadi korban dari rekayasa kasus yang dilakukan personel Polsek Baito dan Aibda WH, tetapi juga bermaksud untuk diperas dan dimintai uang oleh oknum polisi dan pihak kejaksaan. Yang melakukan itu bagaimana pertanggungjawabannya? Ibu Supriyani harus diberikan keadilan yang sama terhadap orang-orang yang sudah merekayasa kasus. Nanti kita akan lakukan. Kita tunggu putusan dulu, tutur Andri. Terkuak sosok inisiator pemberi uang Rp7 juta dan dukungan ke Supriyani. Sosok seorang inisiator pemberi uang Rp7 juta dan dukungan kepada guru Supriyani ramai jadi sorotan. Ternyata, sosok tersebut merupakan pensiunan TNI. Dia adalah Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar. Diketahui, Fauzi menyerahkan langsung uang sumbangan yang diinisiasinya kepada guru Supriyani. Hasil dari pengumpulan donasi ini atas nama solidaritas untuk guru Supriyani. Saya didesak oleh para guru untuk memberikan santunan kepada Ibu Supriyani yang telah dituntut bebas. Dari ini, terkumpullah yang Rp7.070.000, kata Ketua Umum Pengurus Besar Persatuan Guru Agama Islam, PBPGAI, Fauzi Bahar, melansir dari Tribun Padang. Dirinya merasa prihatin dan juga bercampur salut kepada Ibu Supriyani. Fauzi Bahar memohon kepada Presiden dan Wakil Presiden untuk mengangkat para guru honorer menjadi ASN, khususnya yang sudah mengabdi lebih dari 10 tahun. Ia mengajak untuk semua orang memuliakan seorang guru, apalagi sebentar lagi akan diperingati Hari Guru Nasional, HGN, pada tanggal 25 November tahun 2024. Diketahui bahwa Fauzi Bahar merupakan pensiunan perwira TNI sekaligus wali kota Padang periode tahun 2004 sampai tahun 2009 dan tahun 2009 sampai tahun 2014. Fauzi Bahar lahir di Ikua Koto, Koto Tangah, Padang, pada tanggal 16 Agustus tahun 1962. Anak keempat dari 6 bersaudara ini lahir dari ayah menyelesaikan pendidikan di SD Negeri 03 Ikur Koto, Padang pada 1975. Kemudian, melanjutkan ke SMP Negeri Tabing Padang pada 1979. Pada 1982, ia masuk SMA Negeri Simpang 4 Pasaman. Fauzi sejak muda sudah aktif di sejumlah kegiatan. Ia pernah menjadi pelatih silat di perguruan Patbanbu di Ikua Koto. Selain itu, pernah menjabat sebagai Ketua Pemuda Ikua Koto. Saat masih jadi mahasiswa, Fauzi aktif dalam kegiatan ekstrakurikuler Resimen Mahasiswa, Menwa, dan menjadi komandan. Pada 1986, Fauzi meraih gelar doktorandus dari Fakultas Pendidikan Olahraga dan Kesehatan Institut Keguguran dan Ilmu Pendidikan Padang, FPOK IKIP Padang, kini FIK Universitas Negeri Padang. Ia meraih gelar Magister Sains dari Program Pascasarjana Ilmu Lingkungan Universitas Indonesia, PSILUI, pada 2002. 8 tahun kemudian, Fauzi meraih gelar doktor dari Universitas Negeri Padang pada 2010. Fauzi Bahar memulai karir militer sebagai Kepala Subdirektorat Jasmani dan Rekreasi pada Dinas Perawatan Personil TNI Angkatan Laut, Kasdibid Casrek Wat Persal. Markas Besar TNI Angkatan Laut pada tanggal 15 April tahun 1987. Berturut-turut, ia menjadi Kepala Urusan Jasmani dan Rekreasi, Kaur Jasrek. Pangkalan Angkatan Laut, Lanal, Ujung Pandang pada Komando Armada Timur, Koarmatim, pada tanggal 1 April tahun 1988.
Pada tanggal 1 April tahun 1989, ia mengisi posisi Kaur Minper Lanal Ujung Pandang Koarmatim. Pada tanggal 19 Februari tahun 1991, Fauzi menjadi Kasijasrek pada Dismin Komando Lintas Laut Militer, Kolin Lamil. Berturut-turut, ia menjadi Paban Watpers Pers Kolin Lamil pada tanggal 31 Maret tahun 1995 dan Pasimin Persatuan Pasukan Katak, Sapaska. Komando Armada Barat, Koarmabar, pada tanggal 23 Maret tahun 1996. Ia menjadi Pasimin Satpaska Koarmabar pada tanggal 20 Mei tahun 1999. Ia mengakhiri karir militer sebagai perwira menengah Dinas Potensi Maritim Angkatan Laut, Pamen Dispot Mar Al, pada tahun 2000 sampai tahun 2003.